Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Seta. Ya, video singkat tadi merupakan sedikit cuplikan dari film dokumenter yang berjudul Sexy Killers. Sexy Killers merupakan video dokumenter garapan Watchdog Image yang disutradari oleh Dandi Dwilaksono dan Suparta Ars. Sexy Killers merupakan video terakhir dari ekspedisi Indonesia Biru yang dilakukan kurang lebih selama 1 tahun. Sejak pertama kali perilisan video ini di YouTube pada tanggal 13 April 2019 lalu, kurang dari 2 hari, video ini telah ditonton sebanyak 1,5 juta kali. Pada saat video review ini kami buat, Sexy Killers telah ditonton kurang lebih sebanyak 36,5 juta kali. Dalam video ini, kami akan sedikit mengulas atau mereview mengenai video tersebut, yaitu film dokumenter Sexy Killers. Adapun maksud dan tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi masyarakat lokal yang diampu oleh beliau yang terhormat Bapak Yasir Arafat MA. Sexy Killers merupakan film dokumenter ke-12 dari tim ekspedisi Indonesia Biru yang mengangkat tema pertambangan batubara di Indonesia, tepatnya di Kalimantan. Film ini menceritakan bagaimana dampak dan kisah kelam masyarakat terkait akibat dari pertambangan batubara dan pembangkit listrik tenaga uap yang selama ini jauh dari pemberitaan media. Dalam film ini, petualangan dimulai di daerah Kalimantan Timur. Terlihat bahwa keadaan masyarakat yang hidup di dekat pertambangan begitu memperhatikan. Bagaimana tidak, bukit-bukit dihancurkan dan dikeruk isinya. Akibatnya, banyak tanah-tanah pertanian yang terkena dampaknya. Salah satu dampak yang dapat kita lihat di awal film adalah sulitnya mendapatkan air bersih. Salah satu warga mengatakan bahwa untuk mendapatkan air bersih mereka harus menempuh jarak sekitar 500 meter. Itu pun tidak selalu ada, apalagi ketika musim kemarau datang akan sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Oh ini kah? Iya. Jadi ini air untuk minum ya Pak? Iya. Keruh gini Pak ya? Ya begitulah. Ini ambilnya di mana? Di sumur. Jauh dari sini? Oh, jauh. Ini kehabisan air terus. Sudah lama, berapa bulan tidak ada hujan ini. Ke jalan besar tadi? Di sana itu lah. Ada setengah kilo ya, Pur? Belum lagi dampak dari lubang galian bekas pertambangan yang menciptakan kubangan maut bagi masyarakat. Menurut data dari Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang, pada tahun 2014 sampai 2018, dari sekitar 3.033 lubang memakan korban sampai 140 orang meninggal dunia. Selain itu dapat dilihat pula banyaknya sawah yang rusak akibat pertambangan batubara yang membawa endapan lumpur ke tanaman-tanaman sawah. Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, sebenarnya telah dilakukan berbagai upaya pencegahan oleh warga setempat. Salah satu warga yang melakukan protes adalah Bapak Ketut. Beliau mencoba untuk menghadang alat-alat berat yang mencoba beroperasi, namun usaha tersebut gagal. Beliau justru malah ditangkap dan dipidana selama 3 bulan dengan alasan mengganggu operasional pekerjaan. Oleh karenanya, sejak saat itu sudah tidak ada warga lagi yang berani untuk melakukannya. Tahun 1980 ia mengikuti program transmigrasi dan pindah dari kampung halamannya di Kabupaten Negara, Bali. Tapi 10 tahun kemudian, perusahaan tambang batubara mulai masuk dan menghancurkan jalur air untuk sawah-sawah mereka. Nyoman protes dengan menghadang alat berat. Ia ditangkap dan dipenjara selama 3 bulan dengan alasan mengganggu operasional perusahaan. Karena takut melihat ayah saya ditangkap, jadi sampai saat ini Desa Kertabuana ibaratnya tidak berani kembali melawan perusahaan karena adanya rasa jera saat itu. Eksploitasi batubara yang dilakukan secara besar-besaran juga mengakibatkan rusaknya rumah-rumah yang berada tidak jauh dari lokasi pertambangan. Padahal, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara, jarak minimal aktivitas pertambangan dengan pemukiman atau fasilitas umum adalah 500 meter. Namun aturan tersebut tak selalu berlaku di lapangan. Kemudian, dalam film ini kita akan diperlihatkan bagaimana kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara yang berseliweran, yang memberikan dampak negatif terhadap ekosistem laut, yakni rusaknya terumbu karang akibat jangkar kapal yang dibuang sembarangan, atau rusaknya populasi ikan akibat bercecerannya batu bara yang diangkut.
Hal tersebut tentu saja berdampak bagi para nelayan yang sehari-hari mencari uang dari hasil melaut, yakni berkurangnya penghasilan dan menderita kerugian. Dapat ikannya, Pak? Aduh, nggak ada. Oh. Umpan. Dapat berapa? 2 aja udah dapat. Pulang dengan tangan hampa belakangan ini kerap dialami nelayan di perairan Celukan Bawang. Film dokumenter ini juga memperlihatkan bagaimana pembangunan PLTU yang merusak alam di sekitar dan membuat warga merasa kesulitan. Contohnya adalah seorang warga bernama Ketut Mangkuyana, seorang petani kelapa yang kebunnya berada di sekitar PLTU. Akibat dari aktivitas PLTU, jumlah panen dan kualitas kelapa yang dihasilkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain Pak Ketut, masih banyak lagi korban-korban yang ditampilkan dalam film ini akibat dari aktivitas PLTU yang berdekatan dengan masyarakat setempat. Dari eksploitasi yang terjadi, seluruh dampak ditanggung oleh rakyat tanpa adanya pertanggungjawaban yang harus diupayakan oleh negara maupun oleh korporasi. Belum lagi soal legalisasi perusahaan serta aturan-aturan yang harus ditaati masyarakat dalam proses operasi menambang. Ada banyak aturan yang diabaikan dan tentu saja imbasnya kepada rakyat. Oke, perkenalkan nama saya Farhul Evani, mahasiswa Sosiologi Agama angkatan 2019. Jadi politik dan etika adalah hal yang sangat perennial. Artinya tema ini sangat penting untuk diangkat atau dikaji karena sangat bersinggungan langsung terhadap kodrat kehidupan manusia yang kompleks. Dari beberapa penjelasan teman-teman mengenai film dokumenter ini, dapat diketahui bahwa kehidupan rakyat kecil terancam akibat eksploitasi sumber daya alam besar-besaran. Mulai dari petani hingga nelayan. Dalam film ini kita disuguhkan pemandangan yang masif secara lingkungan dilakukan oleh para elit tambang batubara. Tidak kalah penting juga dalam film tersebut juga menunjukkan keterlibatan para pejabat dan purnawirawan seperti Joko Widodo, Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, dan elit politik lainnya di sektor pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Mereka terlibat secara aktif sebagai komisaris dan jabatan-jabatan penting lainnya. Keterlibatan ini secara tidak langsung menjadi alasan mengapa pemerintah tampaknya tidak menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Bahkan isu-isu yang diangkat dalam bentuk film dokumenter ini sampai hari ini masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan demi melahirkan solusi pragmatis untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan kebobrokan sistem yang terjadi di negara ini. Film dokumenter yang berjudul Sexy Killers ini menunjukkan betapa berkuasanya orang-orang yang beruang dan ketidakmampuan orang-orang biasa yang melawan mereka. Selain itu, film ini juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap lebih bijak lagi dalam menggunakan sebuah elektronik, khususnya bagaimana cara kita memanfaatkan listrik. Mengingat betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan batubara atau masyarakat yang berada di sekitar PLTU. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.